Salam dan selamat datang kembali di channel Wiyanto USP. Di video part 9 ini saya akan melanjutkan pembahasan materi CSS sebelumnya dengan materi yang berfokus pada penggunaan grid. CSS Grid merupakan salah satu model layout pada CSS untuk mendesain halaman web dengan lebih terstruktur dan fleksibel menggunakan konsep grid atau bisa disebut kisi-kisi. Seperti biasa, setelah membuat folder pertemuan 9, kita buat file baru dengan nama grid1 sebagai HTML. Kemudian kita beri elemen HTML seperti biasa. Untuk grid kita tambahkan sebagai internal CSS saja. Kita tambahkan kelas item sebagai grid area. Kemudian kita namai masing-masing item dan pastikan setiap item memiliki nama yang berbeda. Setelah itu kita tambahkan kelas grid container. Fungsinya kurang lebih sama seperti flex container di part sebelumnya. Kemudian kita beri property display dengan value grid. Setelah itu grid template area untuk item yang dibuat sebelumnya. Setiap baris harus ditandai dengan tanda petik 1 seperti ini. Dan kita bisa menyesuaikan value tata letak itemnya dengan menyusun area grid di setiap baris. Karena itulah saya mengingatkan untuk membedakan setiap nama pada itemnya. Agar hasilnya lebih jelas, saya beri celah 10 pixel dengan gap. Saya coba pakai warna dengan kode hex untuk part ini. Kemudian paddingnya 10 pixel. Selanjutnya kita buat satu kelas grid container untuk itemnya dengan warna RGBA untuk transparansi. Teksnya rata tengah, paddingnya 20 pixel dan ukuran teksnya 20 pixel. Setelah kita kasih selektor untuk memilih item di elemen div, di elemen body kita tambahkan elemen heading. Oh iya, tambah ID dengan nama tengah untuk mengatur teksnya menjadi rata tengah saat digunakan. Saya tambahkan sedikit penjelasan dengan inline CSS agar teksnya menjadi justify. Setelah itu kita hubungkan div dengan kelas grid container. Dan di dalamnya kita tambahkan item beserta isi teksnya yang dihubungkan ke masing-masing kelas item yang telah dibuat. Kita save dan coba lihat pada browser. Penempatannya sudah sesuai dengan template areanya, tetapi mungkin ada kesalahan di warna kontainernya yang pakai kode hex tadi. Kita coba pakai warna bawaan CSS-nya yaitu dark blue. Sekarang sudah terlihat hasilnya seperti inilah tampilan dasar grid yang telah dibuat sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan dengan file baru. Jika sebelumnya kita pakai grid template area, sekarang kita pakai grid template column dengan value auto. Backgroundnya dark green. Untuk item kita pakai kelas grid item. Saya beri penjelasan singkat di elemen P. Kemudian kita hubungkan elemen div dengan itemnya dengan kelas yang kita buat. Untuk itemnya karena value-nya 3 auto, maka kolomnya saya beri 9 item.
Setelah kita buka pada browser, seperti yang kita lihat, sudah tampil 3 kolom beserta 9 itemnya. Bahkan ukurannya bisa mengikuti ukuran layar yang tampil pada browsernya. Sekarang kita coba display dengan value inline grid. Jika kita lihat pada browser, maka gridnya telah mengecil mengikuti isi itemnya yang cuma angka. Selanjutnya kita buat file baru dengan nama column gap sebagai HTML. Seperti namanya, column gap berfungsi untuk memberikan celah antar kolom. Kita tambahkan di bawah template grid, kemudian saya beri value 50 pixel misalnya. Di penjelasan saya beri elemen EM untuk teks miring. Kemudian warna kontainernya saya ubah ke merah sebagai pembeda. Kita buka pada browser dan hasilnya seperti berikut. Selanjutnya kita buat file baru dari column gap. Kita beri nama row gap sebagai HTML. Cara kerjanya hampir sama dengan column gap, tetapi row gap hanya memberi celah antar baris item. Kita ubah dari kolom ke row dan warna background kuning sebagai pembeda, sehingga hasilnya seperti yang terlihat pada browser berikut. Selanjutnya pada file baru kita namai dengan gap saja. Kita bisa menggabungkan column gap dan row gap hanya dengan menulis gap saja, dengan penulisan value seperti berikut. Kemudian untuk warna background saya ubah menjadi ungu. Setelah itu kita save dan buka pada browser. Sekarang celah item sudah sesuai dengan value-nya, yaitu celah barisnya kita set 100 pixel dan celah kolomnya hanya 10 pixel. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan selama penayangan video ini, saya minta maaf sebesar-besarnya. Like jika kalian suka dan subscribe untuk video lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan sampai jumpa di video yang akan datang.